Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita sejatinya berharap bahwa media informasi, media massa itu membawakan narasi-narasi yang bisa menjadikan rakyat Indonesia ini terpancing untuk berpikir, ya, terdorong untuk memiliki sebuah gagasan, juga terlibat di dalam bagaimana mengelola sebuah kebaikan bagi bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa hari ini adalah masa di mana kolaborasi, elaborasi adalah sebuah hal yang niscaya. Tidak mungkin sesuatu hari ini bisa maju sendirian. Seseorang mengatakan bahwa JK Aksa Mahmud itu bisa menjadi pengusaha hebat di zamannya dengan seorang diri, tapi saat ini butuh kolaborasi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengelolaan bangsa dan negara itu juga sudah semestinya melibatkan semua komponen bangsa, baik para cendekiawan, akademisi, agamawan, tokoh masyarakat, bahkan rakyat kecil itu sendiri. Sebagai contoh, apakah kita pernah mendengar, melihat, atau hadir di dalam sebuah forum untuk memajukan UMKM yang di sana UMKM itu dilibatkan untuk ikut memberikan masukan terkait rumusan apa yang tepat bagi kemajuan UMKM Indonesia? Umumnya, ya, ini yang biasa didapati oleh banyak orang, mereka hanya diberi pelatihan, diberi bantuan usaha, modal usaha, dan terus pada dimensi di mana mereka hanya menjadi objek. Padahal di tengah zaman seperti sekarang, mestinya semua pihak itu dilibatkan. Tentu saja kalau kembali pada Pancasila berdasarkan prinsip perwakilan dan permusyawaratan. Nah, lebih jauh pada dimensi pendidikan misalnya, di tengah pandemi seperti sekarang, kita menghadapi atau melihat realitas bahwa pendidikan ini sangat kacau dalam pengertian menimbulkan, ya, stres baru atau stres gaya baru, sampai kemudian ada seorang ibu yang, ya, rela atau mungkin terpaksa atau bahkan mungkin tidak sadar harus membunuh anaknya karena dianggap menjengkelkan atau tidak bisa mengikuti keinginan orang tuanya dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa negara atau pemerintah sudah mulai harus membuka telinga lebar-lebar dalam pengertian untuk menemukan sebuah konsep yang tidak sekedar bagus secara teori, tapi di lapangan dibutuhkan oleh rakyat dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks politik kekuasaan misalnya, ketika sebuah partai sudah memenangkan kontestasi pemilu, presiden menentukan kabinetnya, hendaknya ini menjadi sebuah, ya, ring satu negara kita yang paling terbuka terhadap segala bentuk masukan, ya, aspirasi, bahkan mungkin apa yang tidak nyaman bagi pemerintah itu sendiri berupa kritik. Ketika pemerintah menyadari hal seperti ini, maka sangat dimungkinkan perbedaan akan bisa dikelola dengan lebih bijaksana dan akan membawa laju pembangunan secara lebih progresif. Tidak seperti sekarang, di mana setiap ada aspirasi yang mungkin dinilai berseberangan atau tidak sesuai dengan nafas dan kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang patut untuk dicurigai, bahkan lebih jauh dimusuhi. Saya sebagai anak bangsa terus terang sangat malu ketika tokoh-tokoh bangsa kita ini, kata dalam tanda kutip, harus beradu argumen di media massa. Mengapa tidak duduk bersama, komunikasikan apa? Toh kita di negeri ini mengemban amanah sebagai apapun, itu ada batasnya satu sisi. Sisi yang lain, apakah kita tidak ingin memberikan sebuah warisan yang besar, warisan yang baik, yang bisa dikenang oleh anak cucu atau generasi bangsa ini? Kalau kemudian sikap-sikap politik kita ditunjukkan dengan apa yang selama ini ada, saya kira tidak mungkin
ini akan menjadikan generasi bangsa ini bangga atas keberadaan kita hari ini sebagai penegak, pemegang kebijakan yang diberikan kesempatan. Oleh karena itu, semua pihak semestinya mampu menghadirkan narasi-narasi yang substansial, pada saat yang sama juga terbuka untuk saling menerima. Jika tidak, maka kegaduhan semacam ini akan terus terjadi. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menemukan sebuah headline di media massa bahwa negeri atau pementeri ini menghasilkan program A, B, C. Atau rakyat di desa, di provinsi B telah berhasil menemukan, mengkreasikan bermacam-macam. Kita akan sulit menemukan itu. Karena yang terjadi adalah setiap saat, bahkan televisi setingkat Indonesia yang nasional pun, itu setiap hari atau setiap pekannya hanya mengulas statement demi statement. Si A mengatakan satu hal yang kontroversial, dibahas sampai 3 jam, ya, sampai 2 jam, 3 jam, dan itu terus diulas. Pada akhirnya, ya namanya sebuah statement, diulas pada akhirnya menguap. Sementara rakyat itu setiap hari berhadapan dengan kesulitan. Sementara anak-anak Indonesia setiap hari bertemu dengan problem pendidikan yang luar biasa kompleksnya. Nah, ini siapa yang akan mengurai? Tidak mungkin masyarakat biasa. Tentulah para pemerintah, para pemegang kebijakan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa mereka yang duduk di amanah-amanah kepentingan rakyat, mulai dari presiden, menteri, gubernur, dan bupati, silakan berpikir secara politik, kalkulasikan apa yang menjadi target Anda, tapi jangan korbankan kehidupan rakyat. Sebab jika itu terjadi, pada akhirnya apa yang hari ini digenggam, ya, digemari, dibanggakan, pada akhirnya akan menjadi sebuah penyesalan. Dan cepat atau lambat Tuhan akan mengganti dengan generasi yang lebih baik. Jika kesempatan masih ada, mari berbenah, mari buka telinga lebar-lebar, mari berkolaborasi, mari bersinergi. Jangan pernah melihat siapapun, termasuk yang berbeda pandangan, sebagai sosok, sebagai pihak yang layak dimusuhi sehingga dipertentangkan dan seterusnya. Jika ini dipahami, disadari, dan dibuktikan dalam wujud konkret kebijakan-kebijakan pemerintah, insya Allah narasi Indonesia ke depan, terutama media massa, adalah narasi yang tidak sekedar sejuk, tapi membawa progresivitas. Pada saat yang sama, suasana, ya, kebersamaan yang penuh adab, kemajuan yang penuh adab, itu dapat sama-sama kita hadirkan. Akankah ini menjadi sebuah harapan yang bisa kita wujudkan, atau ini sebuah mimpi yang membutuhkan kedatangan generasi yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Prinsipnya kita harus punya optimisme dan berupaya idealitas itu terwujud. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.